yaitu perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, sebelum Yesus mati dan mati kemudian disalibkan kemudian mati lalu kemudian bangkit naik ke surga, ini sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama di dalam kitab suci kami, dan sehingga itu saya meyakini bahwa memang Tuhan itu, Yesus itu bukan manusia biasa, tetapi memang itu dialah Tuhan sesungguhnya. Karena itu sudah dinubuatkan, kecuali ketika dinubuatkan lalu itu tidak terjadi, nah itu baru muncul pertanyaan. Tapi sudah dinubuatkan, kemudian terjawab, kemudian itu menjadi kenyataan. Kalau bagi kami awam seperti saya, ya itulah saya yakin bahwa sesungguhnya dialah Tuhan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, Bapak. Ya. Mungkin kalau tidak pas atau tidak sesuai, saya mohon maaf karena memang saya awam. Ya, nggak apa-apa, Pak. Memang apa yang Anda sampaikan itu tidak sesuai Demikian, dengan Bapak. apa yang tertulis di dalam kitab Anda. Contohnya tadi Anda mengatakan bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan untuk mati. Kalau memang sudah dinubuatkan bahwa dia untuk mati, untuk menebus dosa manusia, kenapa Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa syarat untuk masuk surga itu percaya dia Tuhan, mati dan bangkit? Tidak pernah diajarkan. Bahkan di dalam Yohanes 17 ayat 3 Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu. Maksudnya masuk surga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus yang diutus. Anda tadi meyakini Yesus Tuhan. Yesus mengajarkan bahwa dia utusan. Kita lihat juga di dalam Yohanes 17 ayat 8. Segala firman-Mu yang Kau sampaikan kepada aku telah Aku sampaikan kepada mereka, dan mereka menerima, sehingga mereka itu tahu betul bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Jadi Yesus itu ketika mengajar kepada para muridnya, dia ingin dipercaya sebagai utusan Tuhan. Tidak pernah Yesus menginginkan agar dipercaya sebagai Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di dalam Yohanes 11 ayat 41 sampai ayat 43 ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Ya, saya buktikan nama saya Bible berjalan. Ketika saya mengungkap Bible tidak perlu baca Bible. Dalam Yohanes 11 ayat 41 sampai 43 Yesus menengadah ke atas lalu berdoa. Ya Bapa, aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku. Karena aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku, supaya orang yang berdiri di sini mengelilingi aku tahu bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Jadi bahkan ketika membangkitkan Lazarus, Yesus ini bersaksi sebagai utusan. Tidak pernah Yesus mengaku sebagai Tuhan. Seharusnya kalau memang Yesus itu Tuhan, ketika dia membangkitkan Lazarus, itu dijadikan bukti. Aku ini Tuhan, nggak percaya, aku bangkitkan Lazarus, bangkit. Tapi faktanya tidak. Yesus tidak mengaku sebagai Tuhan, justru Yesus mengatakan supaya mereka tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Lalu mengenai nubuatan, ya tidak ada Yesus dinubuatkan mati disalib, itu nggak ada. Di mana ayat seperti itu? Saya nggak ketemu, ya nggak ada seperti itu. Kalau memang Yesus itu dinubuatkan bahwa dia itu mati disalib, kenapa Yesus justru mengajarkan beda dengan apa yang dinubuatkan? Contoh dalam Matius 5 ayat 18, 19, 20. Barang siapa menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Dan barang siapa mengajarkan hukum Taurat, kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga. Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Jadi di sini Yesus menuntut ketaatan terhadap hukum Taurat, bukan justru menghapus hukum Taurat sebagaimana yang diajarkan oleh Paulus dalam Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya sebagai manusia di tiang salib, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Beda jauh antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristus. Silakan, Pak. Ya, baik. Mungkin saya minta maaf sekali lagi, saya menyampaikan bahwa saya
Ini awam dan saya hanya eh, menggunakan logika karena sesungguhnya saya tidak menguasai seluruh firman yang tercantum di dalam kitab suci yang sementara saya imani. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam firman Tuhan yang dicantumkan di dalam kitab suci yang sementara saya imani itu, saya melihat di dalam figur dan diri daripada Tuhan kami Yesus Kristus itu, karya-karyanya itu memang sangat luar biasa. Disitulah dan yang mampu, ya, contoh salah satu seperti yang tadi disampaikan bahwa membangkitkan Lazarus, mengubah air menjadi anggur, kemudian ia mati disalibkan, kemudian mati lalu kemudian bangkit, dan ini disaksikan, dilihat pada saat itu banyak yang menyaksikan dan kemudian dituliskan di dalam kitab suci yang sementara kami imani itu, sehingga betul-betul kalau memang itu kita lihat itu hanya Tuhanlah yang sanggup dan mampu. Izin sebentar, Ustadz Sugi. Yang Morris meredakan teman-teman badai, saya kemudian turun dulu, jalan barangkali dan banyak Bang lagi yang Ferry mau naik dia ke atas nanti kalau ada akun barunya sudah jadi. Saya turun dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi jadi mungkin itu Waalaikumsalam yang saya sampaikan Bapak. Oke. Ya, mungkin Makasih, itu yang saya Pak. sampaikan. Ya, Izin host, bisa masuk sedikit host. Pak Timotius. Sebentar Bang Dalbo, sebentar. Ya, jadi gini Pak ya. Anda tadi sekilas saya mendengar bahwa Anda itu percaya Yesus Tuhan itu karena karya-karyanya. Begitu ya? Nah, kalau kita lihat minta maaf Pak, saya potong sebentar. Minta maaf sekali lagi, saya mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf. Yang tadi saya maksud itu karya-karya Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sangat luar biasa, yang saya ketahui. Iya, saya paham sekali Pak. Jadi justru ketika karya-karyanya ini dianggap sebuah sesuatu yang sangat dahsyat sehingga dia ini layak jadi Tuhan gitu kan oleh orang-orang Kristen. Yesus sendiri mengatakan begini di dalam Yohanes 5 ayat 36. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu pekerjaan-pekerjaan Bapa yang diberikan kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Ya, justru pekerjaan karya dia ketika melakukan penyembuhan dan sebagainya, keajaiban-keajaiban itu membuktikan bahwa dia adalah utusan Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 22, dengarlah orang Israel, yang aku maksudkan ialah Yesus Kristus, yang diberi mukjizat, kekuatan dan tanda-tanda. Ya, seperti yang kamu lihat. Ya, pekerjaan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan melalui hambanya Yesus Kristus. Jadi ketika dia melakukan perbuatan, keajaiban dan sebagainya, itu sebenarnya yang melakukan Tuhan melalui Yesus. Dan itu bukan hanya terjadi pada Yesus, semua nabi seperti itu. Ketika Musa membelah laut, bukan Musa yang membelah laut, tetapi Tuhan yang membelah laut melalui Musa. Bukan Yesusnya, bukan Musanya. Seharusnya yang kita muliakan, yang kita agungkan adalah Tuhannya Yesus. Karena Yesus itu punya Tuhan. Dalam Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal. Yesus menyembah. Karena Yesus berkata kami di situ. Dan Yesus hamba. Matius 12 ayat 18. Yesus hamba. Apakah mungkin hamba ini adalah Tuhan? Kalau Yesus sendiri menjelaskan di dalam Yohanes 13 ayat 16, seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Yesus hamba, tidak mungkin dia sama dengan tuan, tidak mungkin sama dengan yang mengutus. Makanya Yesus berkata, Bapakku lebih besar daripada aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang aku lakukan sesuai yang aku lihat. Pengadilanku adil bukan datang dariku, tapi datang dari yang mengutus aku.
Jadi Yesus ini hanya perantara. Siapapun kalau diberi kuasa oleh Tuhan, maka dia akan mampu menjalankan yang ajaib-ajaib seperti yang dilakukan oleh Yesus. Seperti itu sebenarnya. Ustadz, coba Bang Palopo mau nambah silakan. Izin sedikit. Pak Timotius, saya cuma mau bertanya Pak, seberapa sering Anda membaca Bible? Mungkin saya ya baca tapi jarang Bapak, tapi saya minta maaf mungkin saya tidak begitu menguasai atau memahami sehingga Paham Pak. Ya nggak apa-apa Pak. Artinya kan begini, artinya kan Bapak kan mengimani Yesus itu sebagai Tuhan mungkin hanya sebagai sebatas doktrin atau memang terlahir dari seorang Kristen kan, tanpa menganalisa apa isi Bible itu sendiri. Betul kata Ustadz Sugi tadi ya. Beliau ini matang Pak dalam Bible itu. Jadi 320 lebih ayat yang menjelaskan Yesus itu adalah utusan Tuhan. 300 lebih Pak. Nah, satu ayat pun di dalam Bible itu tidak ada Yesus menyatakan saya itu Tuhan. Tidak ada pengakuan dia. Kecuali pengakuan orang gitu ya. Mungkin begitu ya Ustaz Sugi ya. Lanjut. Iya, betul sekali. Silakan. Baik, terima kasih nih Bapak, minta maaf. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada yang mungkin tidak berkenan, saya mohon maaf sekali lagi. Dan saya mohon untuk ini turun, sehingga saudara-saudara yang lain silahkan lanjutkan. Saya mau disyahadat. Oh, minta maaf Bapak. Sekali lagi minta maaf karena sekali lagi Jangan gitu Bang, jangan gitu Bang. Dan Tuhan Yesus bagi saya. Karena kenapa? Iya Pak, iya Pak. Itu bercanda tadi Pak, bercanda Pak. Enggak usah dimasukin hati Pak. Iya bercanda Pak. Jadi kalau minta maaf Bapak, kalau menyangkut saya, walaupun saya imannya seperti ini, tetapi saya saya percaya kepada Tuhan memberikan bukti, bukan hanya cerita. Itu poin pertama itu Bapak. Karena kenapa? Karena yang saya ikuti di dalam debat ini, diskusi lintas agama ini, yang saya selalu mendengar dari saudara-saudara ini sering mengutip ayat yang tidak utuh, kemudian mengartikan sesuai dengan kemauan dan keinginannya, padahal tidak melihat dan tidak mengakui. Saya potong dulu Pak. Kemampuannya. Dan poin yang penting adalah di dalam ajaran Yesus, saya baca itu di dalam ajaran Tuhan Yesus itu tidak pernah menunjukkan seorang manusia yang sempurna seperti Tuhan Yesus. Itu poinnya itu Pak. Minta maaf kalau menyangkut iman. Iya enggak masalah Pak. Jadi Bapak seakan-akan menuduh guru-guru kami memenggal-menggal ayat. Padahal Bible berjalan ini membacakan lengkap dengan teks. Ya, artinya begini dikatakan Bapak, judul. Tunggu dulu Bang. Iya, tunggu ya. dulu. Lengkap dengan judul perikop yang disampaikan tadi beliau itu. Yesus hamba Tuhan itu judul perikopnya, Bang. Betul. Itu pertama. Betul. Dan kedua, ada satu perikop. Yesus berdoa. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada murid-muridnya. Yohanes 17 mulai ayat 1 sampai 24. Begitu. Maka di 9-nya dikatakan, aku hanya berdoa kepada muridku, bukan untuk dunia. Baik. Minta maaf saya tidak potong Bapak. Menyangkut iman Bapak. Silakan, walaupun saya kerdil dan saya tidak memahami iman saya, kitab suci saya, tetapi apa yang saya imani, saya yakini dan saya amini. Karena saya melihat di dalam diri yang seorang yang disebut Tuhan Yesus yang dituhankan oleh kami, yang dikatakan oleh saudara-saudara bahwa itu manusia. Oke, ya memang sesungguhnya ya manusia, tetapi sesungguhnya dia mulia karena di dalam sejak dia datang ke bumi ini, ajaran-ajarannya itu menunjukkan keilahian. Ya, minta maaf. Ya, keilahian Tuhan berada di dalam Tuhan diri Yesus Kristus. Karena saya lihat dan saya pelajari, ya walaupun saya tidak, tetapi di dalam diri Kristus itu, saya belum menemukan lakukan kesalahan atau yang bersifat dosa di dalam diri Yesus selama ia berada di dalam dunia ini. Minta maaf. Bagus ini. Oke. Ini saya sangat senang ini. Bagaimana kalau saya tunjukkan sebuah kesalahan Yesus, Pak?
Setuju enggak, Pak? Minta maaf, kalau masalah kesalahan Tuhan Yesus terserah Bapak mau memberikan kesalahan atau menilai dari sudut pandang mana, itu silahkan saja karena itu memang bolehlah Ya, kita untuk ini nanti kita buktikan bersama-sama gitu, Pak. Kita buktikan bersama-sama. silakan. Iya, contoh begini. Yesus itu berkata dalam Yohanes 8 ayat 44, Iblislah bapakmu, bapak segala dusta, pembunuh manusia sejak semula. Nah, di dalam Matius 4 ayat 10, saya melihat Yesus ini kok justru menipu iblis. Dikatakan begini, kata Yesus kepada iblis, "Nyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti." Saya sudah tanya kepada pendeta-pendeta hebat ya untuk menunjukkan ada tertulis di mana iblis disuruh nyembah Tuhan. Ya, kalau kita berbicara ada tertulis tentu di dalam kitab Perjanjian Lama. Karena pada masa Yesus belum ada perjanjian baru. Perjanjian baru itu nanti ditulis paling awal itu 50 tahun. Ya. Masehi itu paling awal itu. Artinya ada jarak sekitar 20 tahun setelah Yesus terangkat barulah kitab itu ditulis. Nah, Yesus mengatakan ada tertulis. Berarti di dalam kitab Perjanjian Lama, karena kitab Perjanjian Lama sudah ditulis. Ya, ada tertulis katanya. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Mungkin Yesus tidak bisa dikatakan bohong kalau tulisan itu ada. Tetapi ketika tulisan itu tidak ada, ini jelas bohong. Mau sebesar apapun yang namanya bohong, itu adalah dosa. Nah, begitu, Pak. Coba saya dibantu atau Anda boleh minta bantuan kepada pendeta, ada tertulis di manakah iblis disuruh menyembah Allah. Itu dia. Sebentar Ustaz. Tadi di mana ayat itu? Saya baru tahu ayat itu. Matius 4:10. Oh, Matius 4:10 ya. Ini nggak ada ya tertulis ya? Nggak ada ya Ustaz ya? Di mana ada tertulis iblis disuruh menyembah Allah? Waduh, bohong berarti ya. Lanjut, Ustaz. Baru tahu saya. Matius 4:10 ya. Oke, baik. Ya. Baik. Saya menanggapi yang terkait dengan ini yang disampaikan bahwa di mana letak iblis diperintahkan untuk menyembah Allah. Baik, jadi saya menjawab sesuai, saya tidak mengambil di dalam ayat, tetapi apa yang pernah yang saya tahu, yang saya pernah baca dan saya tidak tahu persis itu di ayat mana, hanya saya masih ingat itu ayat atau isi bunyi firman itu memang begini. Pada saat Tuhan Yesus dicoba oleh iblis, Tuhan menunjukkan waktu dicoba oleh iblis, dinaikkan di atas bait suci, lalu ditunjukkan di atas bukit ditunjukkan seluruh bumi ini, dunia ini, segala keindahannya, bahwa apabila kau menyembah saya, akan dunia ini saya sembah ini berikan kepadamu. Kemudian dia bawa lagi ke tempat bait suci, kemudian dia naikkan bumbungnya, di situ disampaikan bahwa iblis menyampaikan bahwa engkau loncat akan dikirim malaikat oleh Tuhan untuk membawa engkau tidak menyentuh, tidak akan jatuh. Itu tidak untuk firman ayatnya tidak persis seperti itu, tapi yang mungkin maksudnya Bapak paham. Iya, itu Matius 4 itu, Pak. Itu Matius 4 dari ayat 1 sampai ayat 10 itu. Saya paham betul. Iya, baik. Nah, disitulah ketika Tuhan Yesus dicoba, Tuhan Yesus Tuhan Allahmu. Artinya, sampaikan kepada itu hanya takut sama Tuhan. Itu tanggapi, Pak ya. Jadi ya, gini. Saya menjelaskan. Nggak apa-apa, Pak. Ya, gantian. Jadi melihat kisah percobaan Yesus di padang gurun ini, Anda lihat di dalam Matius 4 ayat 6, iblis juga ngomong, ini adu ayat nih.
antara Yesus dan iblis itu adu ayat. Iblis berkata kepada Yesus dalam Matius 4 ayat 6, ya, kata ada tertulis, malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis juga ngomong, ada tertulis kata iblis. Matius 4 ayat 6. Malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini benar-benar ada tertulis. Di mana? Mazmur 91 ayat 11 ayat 12. Ketika iblis mengutip ayat, tepat ayatnya. Mazmur 91 ayat 11 ayat 12. Yesus ngutip ayat juga di dalam perjanjian lama. Nyala iblis sebab ada tertulis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Benar iblis atau benar Yesus di sini? Ternyata benar iblis. Padahal kata Yesus, iblis adalah bapak segala dusta. Tapi yang dikatakan iblis benar. Memang ada tertulis demikian di dalam Mazmur 91 ayat 11 12. Sementara ketika Yesus berkata kepada iblis, tidak ada tertulis. Berarti yang bohong di sini Yesus. Membohongi siapa? Membohongi iblis. Dosa enggak itu membohongin iblis itu? Berdosa lah. Ya itu baik. Mungkin Satu lagi Pak, bentar minta maaf, Pak. Itu baru itu iblis. Muridnya Yesus pernah ditipu juga oleh Yesus. Pernah. Mana? Lukas 24 ayat 3, ayat 46. Kita lihat dari ayat 44. Kata Yesus, harus digenapi yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat 46-nya ada tertulis demikian. Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Coba carikan ada tulisan seperti itu di dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Ada tertulis Mesias harus menderita ketiga. Coba cari. Kalau tidak ada, Yesus bohongin murid. Dua kasus sudah saya tunjukkan. Ini belum bisa dibantah oleh pendeta manapun. Itu tinta merah ya, Ustadz ya. Tinta merah. Itu ya. Waduh. Baca dari ayat 44 itu. Tadi di Lukas berapa, Ustadz? Saya catat dulu. Lukas 24. Baca 24, dari ayat 44 biar paham maksudnya. Oh, jadi kata Yesus ada tertulis di kitab para nabi, Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati. Oh, ini Pada nggak ada hari yang ditulis. ketiga. Ini nggak ada, Ustaz. Di para nabi nggak ada kitab. Nggak ada. Kitab Taurat nggak ada, kitab para nabi nggak ada, kitab Mazmur nggak ada. baik. Iya. Makasih, Ustaz. Boleh saya masuk? Saya Silakan. bicara? Ya, silakan. Ya, silakan, Pak. Aku close cam mau sambil nge-vape, nanti baik. kena pelanggaran. Oke, baik. Minta maaf. Jadi terkait apa yang telah disampaikan itu silahkan saja, karena bolehlah mungkin untuk bisa menguatkan iman masing-masing. Tetapi bagi saya, Tuhan Yesus itu, seperti saya ulangi lagi, mungkin saudara-saudara mendengarkan, saya akan ulangi, mungkin ulang terus. Saya mohon maaf. Untuk detailnya saya ini, tetapi apa yang saya sudah imani itu sampai dunia ini runtuh pun saya tetap akan Yesus, karena Yesus memberikan bukti, bukan memberikan cerita. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab suci saya itu tidak pernah membicarakan Tuhan dan Allah lain, hanya membicarakan Tuhan Allah yang esa, yang kemudian dinyatakan melalui Kristus Yesus yang kami imani sebagai juru selamat yang akan membawa umat manusia dia nantinya yang percaya kepadanya untuk menempati surga. Sehingga mari saya sampaikan ke saudara-saudara semua, silakan mari apa yang masih kita ambil keputusan untuk mengimani kepercayaan kita masing-masing, mari kita mendalami kita masing-masing.
untuk kita sama-sama mencari surga di akhir hidup kita semua. Poin. Iya, ya. Karena Nggak apa-apa. Ya. di dalam kitab suci saya itu saya baca, saya tidak hafal, tapi saya baca tidak ada di dalam Alkitab saya itu menyampaikan untuk nama Tuhan lain. Hanya menyampaikan terkait Tuhan Allah yang esa. Yang mungkin bagi saudara-saudara bahwa ya kami kemudian di Allah yang disebut Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Putra dan Roh. Karena iman kami, manusia itu sesuai dengan iman kami, manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Di sini saya menggunakan logika saya bahwa Allah menciptakan manusia sesuai dengan serupa atau sesuai dengan gambar Allah. Artinya manusia ini adalah gambaran dari Allah. Oleh karena itu, ia menunjukkan kasihnya untuk ketika manusia jatuh dalam dosa pada saat dilakukan oleh Adam dan Hawa. Lalu kemudian Tuhan ini Maha Pengasih sehingga ia memberikan putranya yang kami kenal Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Itu iman yang saya iman itu sampai sekarang itu. Kemudian mungkin saudara-saudara silakan iman kita masing-masing dengan tentunya agama apapun itu. Sekalipun itu animisme yang ya animisme pun mereka juga tujuan. Cukup Pak ya, gantian Pak ya. Nah, ya kalau mengenai ya nggak apa-apa Pak, gantian kita biar netizen tidak bosan ya. Jadi mengenai iman itu saya nggak mau mengganggu gugat iman Anda, itu silahkan. Anda mau nyembah Yesus, mau nyembah pohon, mau nyembah sandal jepit sekalipun, itu nggak apa. Saya nggak mau ganggu gugat, itu iman Anda. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Kafirun itu sangat jelas ya. La a'budu ma ta'budun. Ya, aku tidak akan menyembah Tuhan yang kau sembah. Kamu pun tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Al-ayah, akhir ayat mengatakan lakum dinukum waliyatin. Urusan iman silahkan. Agamaku, agamaku. Tetapi di sini yang kita dialogkan dari awal tadi, ketika Anda mengatakan bahwa harus sesuai dengan kitab suci kita masing-masing. Nah, di sini sebagai saya sebagai orang yang belajar Bible dari 15 tahun yang lalu sampai sekarang, saya melihat ketidaksinkronan antara apa yang Anda yakini. Seperti contoh tadi berbicara tentang kejatuhan Adam dan sebagainya. Itu tidak ada di dalam kitab Anda bahwa dosa Adam itu akan diwariskan kepada anak cucunya. Itu enggak ada tersirat seperti itu. Tidak pernah diajarkan oleh nabi manapun, termasuk Yesus. Kalau Anda lihat dalam Yehezkiel 18 ayat 18 sampai ayat 20 itu ya, saya ambil intinya saja. Di situ dikatakan seorang anak tidak menanggung dosa ayah, ayah tidak menanggung dosa anak, yang bertobat yang mendapat berkat, yang berdosa yang akan mati. Jadi siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab, bukan Tuhan yang bertanggung jawab. Di dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan itu sudah memberi solusi bagaimana cara menghapuskan dosa. Salah satunya dengan cara membakar tai sapi. Wah, ini kaget ini pasti ini. Ternyata tai sapi dibakar bisa menghapus dosa. Di mana? Keluaran 29 ayat 14. Tetapi daging lembu jantan itu
ya, daging dan kulit dan kotorannya haruslah kamu bakar habis di luar perkemahanmu. Itulah korban penghapus dosa. Di perjanjian lama dosa bisa diselesaikan dengan cara yang sangat mudah. Bakar tai sapi, selesai urusan dosa. Ya, tidak mungkin dong kalau ada cara yang mudah dengan cara bakar tai sapi dosa selesai. Ngapain Tuhan harus datang ke dunia untuk menghapus dosa juga? Ngapain? Ibaratnya kalau saya hanya dengan tanda tangan saya bisa dapat uang jutaan, untuk apa lagi saya harus jadi kuli bangunan? Kan begitu secara logis. Kemudian kalau kita lihat misalnya di dalam 2 Tawarikh 6 ayat 21. Di situ dikatakan ketika kita berdoa mohon ampun kepada Tuhan, maka Tuhan dari kediamannya akan mengampuni. Jadi Tuhan itu tidak perlu datang ke dunia untuk menyelesaikan masalah dosa. Di ayat 18 dikatakan, benarkah Tuhan tidak tinggal bersama kita? Bukankah langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup untuk menampungnya, apalagi rumah yang kudiami ini? Artinya apa? Para nabi tidak pernah mengajarkan Tuhan datang sebagai manusia. Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan datang sebagai manusia. Yesaya 43, 10, 11. Engkaulah saksi-saksiku sejak semula. Engkau tahu tidak ada Allah terbentuk, tidak ada Allah dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Allah dibentuk sesudah aku. Akulah juru selamatmu, akulah satu-satunya juru selamatmu, akulah Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan tidak mungkin mengalami perubahan bentuk. Karena sifat Tuhan itu kekal. Ketika dia berubah bentuk, maka dia tidak kekal. Begitu. Apalagi kalau kita lihat misalnya di Ayub 25 ayat 6. Bukankah setiap yang dilahirkan wanita itu tidak bersih? Bintang dibuatnya tidak terang. Bulan dibuatnya tidak bercahaya lagi. Karena anak manusia itu adalah barenga, yaitu belatung. Tuhan menganggap manusia ini barenga, belatung. Mungkinkah Tuhan akan menjadi sesuatu yang dianggapnya belatung? Itu tidak mungkin. Ya, Tuhan Maha Kuasa dari surga, dari singgasananya sanggup menghapus dosa. Tidak perlu datang ke dunia untuk menyelesaikan dosa. Dan itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Kemudian mengenai Trinitas. Trinitas juga nggak pernah diajarkan oleh para nabi. Tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Yang Yesus katakan adalah, dengarlah hai Israel, Tuhan kita itu satu. Markus 29 ayat 29. Apa bukti bahwa Trinitas tidak pernah diajarkan oleh para nabi? Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Paulus ini bertanya kepada para murid, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Para murid menjawab, belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Loh, katanya Roh Kudus ini salah satu dari unsur Trinitas. Kok orang-orang yang sudah percaya nggak pernah dengar ada Roh Kudus? Aneh kan? Misalnya ini Bang Bayu ini seorang mualaf, dia kan seorang mualaf. Saya tanya, sudahkah kamu mengenal Allah setelah kamu menjadi Islam?
Bang Bayu menjawab, belum. Bahkan aku tidak pernah dengar ada Allah. Lucu enggak? Padahal Allah itu Tuhan kita. Sama seperti itu tadi. Katanya Tuhan itu Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi para murid ditanya oleh Paulus, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Para murid menjawab, belum. Bahkan kami tidak pernah dengar, ini. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Janggal enggak? Kalau memang Tuhan itu Trinitas. Janggal. Gitu loh. Silakan, Pak. Terlalu panjang nanti. Kalau saya dibiarkan ngomong, Bible keluar semua dari otak saya nanti. Silakan. Iya, jadi sebelum saya tambahkan sedikit, padahal sudah jelas ya tadi Ustadz Sugi ya, Yohanes 17:3 ya, apa kata Yesus? Inilah hidup yang kekal itu, Baik, bahwa mereka minta maaf ini Pak mengenal Ustadz kok. Engkau satu-satunya loh, enggak tiga loh, satu-satunya Tuhan yang Minta maaf. benar Saya ini dan Yesus menyampaikan. Kristus yang Engkau utus. Ini gimana ini? Utusan kok jadi Tuhan, Ustadz Sugi ya? Padahal jelas Silakan ya. Pak. Lanjut. Pak Timori dulu, Bang Timotius. Palopo. Silakan Pak. Bisa Pak begini, Timori. Pak Timori, silakan Pak Timori. Kayaknya sinyalnya ini ngadat-ngadat Pak Timori ini. Ngadat. Iya, sinyalnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bayu. Bang Bayu. Ini. Bang Bayu. Ya Pak D. Sudahkah Anda mengenal Allah ketika Anda mualaf? Tidak sama sekali Pak Ustaz. Aneh nggak? Ketika Anda mualaf ditanya, sudahkah kamu kenal Allah? Tidak. Bahkan kami nggak pernah dengar ada Allah gitu. Lucu nggak itu? Seperti yang di kisah para rasul tadi itu. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Loh. Gimana ini? Sepertinya Pak Timori enggak menanggapi. Gimana ini kawan-kawan? Mungkin lebih ini Pak Timori, lebih baca Bible aja Pak. Itu aja sih mungkin ya Ustadz Sugi ya. Ya sebaiknya kalau menurut saya dipelajarilah Bible itu ya bukan untuk menjadi Islam. Pelajari aja baik-baik, gunakan akal sehat, buang dogma. Insya Allah akan menemukan kebenaran. Ya, tapi kalau kita membaca lalu dogma yang berperan, ya kita nggak akan menemukan. Karena semuanya nanti dipahami dengan dogma. Bible itu sudah diterjemah pakai dogma, ditafsir pakai dogma, diterima pakai dogma. Wah, jadi esensi yang tertulis di situ itu jadi kabur semua, buram. Kabur. Ya. Bible itu diterjemah bukan berdasarkan teks aslinya dia. Tidak. Diterjemah pakai dogma.
Bukan pakai ilmu tata bahasa, itu bukan. Contoh, nih saya kasih contoh. Ketika Paulus bertemu dengan Yesus waktu mau pergi ke Damsik, Kisah Para Rasul 9 ayat 6 atau Kisah Para Rasul 22. Di situ Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Janggal enggak, Bang? Kalau pertanyaannya siapakah engkau Tuhan? Enggak. Ini sifatnya umum, Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Bang? Ya kan? Tapi kalau siapakah engkau Tuhan, loh. Udah tahu Tuhan ditanya pula. Nah, ini salah satu contoh ketika Bible itu diterjemah pakai dogma. Sebenarnya yang tertulis di situ, siapakah engkau Tuhan? Wah, itu baru masuk. Tapi kalau siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau presiden? Nah, ini kan kata-kata khusus nih ya. Siapakah engkau presiden? Loh, udah tahu presiden kok ditanya siapakah engkau presiden? Nah, jadi kalau siapakah engkau Tuhan, ini sifatnya umum. Aneh kan? Tuhanmu dengan cara yang terbaik. Nah, gitu. Jadi nggak ada maksud kebencian dan sebagainya, nggak ada. Kita hanya menyampaikan saja. Gitu, Pak. Silakan. Baik, Bapak. Pak Timoris, izin, Pak. Silakan Oke, Pak RK. Ya. Saya Tunggu dulu, Pak. saya mohon turun, Pak. Pak Timoris, sebentar Pak Saudara-saudara semua. Timoris, jangan turun dulu Pak Timoris. Kalau ada waktu kesempatan ya kita naik lagi atau ajak pendetanya lah join di Komal biar bisa menjelaskan lah. Jadi Ustadz Sugi Ya, baik. dan Pak pendetanya bisa saling meluruskan lah. Jadi tidak ada kebingungan di dalamnya gitu Pak Timoris. Lanjut Pak Ustadz. Oke, baik. Tapi sepertinya Pak Timoris ini mulai terguncang. Iya. Intinya Minta baca maaf kalau untuk intinya baca minta Bible maaf, Pak Pak. Timotius. Mungkin Timothy kalau untuk dibaca terguncang, Bible. mau terguncang dunia sampai kiamat, dunia ini bubar, saya tidak akan terguncang sama sekali. Karena saya bahaya, percaya Pak. bahwa Tuhan. Bahaya. Iya, Matius itu. Matius Saya 7:22. tidak akan guncang sama sekali, Pak. Pada- Saya tidak akan sebentar, guncang, Pak. saya Begini tidak Pak, akan- bayangkan. Saya tidak akan Sebentar guncang. Pak. Coba saya bacakan ayat ya. Matius 7:22. Apa kata Yesus? Pada hari itu banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat, bermukjizat dan mengusir setan demi namamu? Ini kata orang Kristen loh Pak ya. Lalu di Matius 7:23 apa kata Yesus? Aku tidak pernah mengenal engkau. Kalian semua pembuat kejahatan. Nah, itu kata Yesus. Enyahlah daripadaku. Kalian semua pembuat kejahatan. Nah, bahaya masuk Mulai neraka. terguncang Bapak ini, Pak Prof. Iya, nggak apa-apa Pak Darbo. Mungkin beliau ini jarang baca Bible lah ya. Dibaca Pak, dibaca. Soalnya keselamatan ini Pak. Jangan asal kita percaya gitu loh. Jangan, Pak Plopo dengarkan. Bapak ini jangan selalu dikasih ayat. Ini beliau ini mulai terguncang sepertinya ya. Saya tidak akan terguncang sama sekali, Pak. Jadi, saudara-saudara, saya punya saudara-saudara semua. Saya tidak akan terguncang sama sekali. Bapak nggak terguncang. Ya, aman, Pak. Sekali lagi saya sampaikan di sini bahwa yang saya imani secara logika menggunakan akal yang sehat, saya percaya kepada yang betul-betul keilahian Tuhan dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Di dalam nabi-nabi yang di dalam semua yang ada di dalam kitab suci, semua nabi itu tidak ada yang menyamai. Sinyalnya Bapak Memang nggak ada yang sama Pak. Cuma Yesus saja yang disalib. Nabi-nabi nggak ada. Cuman Yesus doang yang disalib, digantung. Yang Dia kedua mau kita tuh, maaf. nggak jadi lagi. Iya. Betul. Minta maaf. Betul kata Pak sinyalnya Timotius. kurang bagus Bapak ini. Saya tidak akan terguncang sama sekali. Ya, nggak apa-apa. Iya, Bapak nggak terguncang nggak apa-apa. Tapi paling tidak
diskusi malam hari ini untuk mengingatkan Bapak lebih banyak membaca Bible. Karena apa? Di dalam perjanjian lama itu jelas dikatakan bahwasanya pengorbanan itu hewan. Di Islam itu hewan, Kristen itu beda sendiri. Nah, ini perlu ditelusuri sama Bapak nih. Kenapa Kristen kok beda ya? Jangan-jangan, nah kan gitu. Nah, pengorbanan darah dan daging manusia ya kan. Jadi, nah ini pengorbanan anak domba. Domba siapa? Yesus. Ini yang bikin beda Pak. Makanya mikir jangan ini nggak bener nih. Jangan-jangan nggak bener nih. Bani Israel. Bro Erwin. Tenang dulu. Dia sudah terguncang. Jadi saya sampaikan Biarlah mati. Bolehkah Jadi saya ngomong sampaikan bahwa- sedikit, Bang? yang disampaikan bahwa korban menyangkut korban itu yang korban domba itu tradisi. Tetapi digenapi oleh diri yang Kristus itu Nah digenapi. ini soalan bagus nih Pak. Soalan bagus ini. Ya Bukan kan? tradisi itu Pak. Itu Kita ayun dikit Pak Palopo. Iya Pak. Jadi gini Pak. Kalau Nah, Bapak kita- mengatakan itu tradisi, oke, kita terima itu iman Bapak. Tapi apakah orang Yahudi itu menganggap pengorbanan hewan itu adalah tradisi? Ya kita harus bertanya kepada orang Yahudi. Tidak sesuai dengan orang Yahudi. Ini gimana nih ceritanya nih Pak? Ya, baik. Jadi ini minta menyangkut dengan tradisi atau apa itu saya tidak memahami detail. Hanya saya sangat yakin dan saya imani bahwa di dalam diri Kristus itu tergenapi semua dan itu keilahian Tuhan memang betul-betul nyata di dalam diri Kristus. Tidak saya temukan Oke, nabi salah satu nabi. ya nggak apa-apa. Minta maaf. Itu ya, Tapi pertama. gini Pak ya, Ini saya sangat- kalau Bapak mengatakan Yang itu digenapi, wah itu bahaya loh Pak, digenapi itu. Masalahnya Yesus mengatakan tidak setitik pun iota, tidak satu titik iota pun hukum Torah itu dihapuskan. Tetapi pada saat Kristen itu mengatakan digenapi, kok nggak dilakukan hukum Torah? Ini jangan-jangan digenapi bahasanya beda nih Bang Palopo. Jangan-jangan digenapi tapi kok bahasanya seperti dirubah gitu loh. Jadi begini Nah, Bang Edi, ini loh, Pak. mereka kan mengakui ada konsep penebusan dosa. Padahal ya, izin Bang Darbo ya, izin bisa dibesarin dulu Bang Darbo supaya teman-teman kita Kristen ini tahu ya. Tipis, Izin tipis. dah. Tuh, akhirnya kabur kan? Ini Pak Timotius ya. Enggak. Coba, oh enggak. Coba. Masih. Oke, coba Tenang, Pak tenang. Timotius. Di sini dikatakan, demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi tidak ada itu Pak, penebusan dosa, enggak ada. Masing-masing. Berarti dulu. hadiah atas dirinya sendiri ya? Pak Plopo, Iya. izin dulu aja. Pak Plopo, itu yang di depan pegang tongkat itu siapa sih? Oh itu, dia udah mau pergi itu Bang, waktu mau terangkat. Oh berarti Hakim. bubar ya, artinya tidak ada penebusan dosa. Bubar. Nggak ada, Ini makanya ini terguncang orang-orang lagi pulang di semua, pulang. Kecewa mereka. Sebenarnya Yesus Bubar, tidak sedikit Bang. Sebenarnya Yesus sendiri itu tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya itu akan menjadi korban penebusan dosa. Karena kalau kita lihat di dalam Matius 8 ayat 4, itu Yesus memerintahkan melakukan pengorbanan seperti yang diperintahkan Musa. Coba Matius 8 ayat 4 Bang Palopo. Kalau kepada cek di situ. Saya ingatnya di situ tuh. Jadi iman Kristen nih entah dari mana dia dapat bahwa Yesus itu
menjadi korban dosa itu ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Mana Yesus pernah mengajarkan seperti itu? Ya, saya baru tahu juga ini Matius ini ya. Ustaz, ya. Matius 8 ayat 4 itu. Iya, betul. Matius Coba 8. kita Betul, lihat betul. sama. Sabar, kita buka dulu ya. Baru tahu juga saya ayat ini ya. Yesus masih menyuruh pengorbanan yang dilakukan, yang diperintahkan Musa. Baca itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkan persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Oh, disuruh. Nah, itu. Baru tahu saya ini. Tuh kan, Yesus masih mempertahankan hukum yang dibawa oleh Musa. Makanya Matius 5 dari 17 sampai 20 itu, jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Satu iota, satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semuanya terjadi. Jadi Yesus itu datang tidak sedikit pun ingin merombak hukum Taurat. Contoh di dalam Matius 8 ayat 4 ini. Yesus masih memerintahkan pengorbanan seperti yang diperintahkan oleh Musa. Gitu loh. Enggak ada diganti pengorbanan manusia ini. Ajaran siapa ini? Itulah Pak Timothy. Di sini kita diskusi ini sebenarnya bukan mau merubah iman Bapak, tapi mengajak Bapak itu membuka cakrawala berpikir supaya lebih banyak belajar. Jangan sampai Bapak itu merasa benar, hidup benar, baik, tetapi apa yang Bapak imani ternyata itu di jalur yang salah. Tidak sampai kepada Bapak, walaupun Bapak menurut Bapak sendiri itu melalui Yesus. Tetapi Bapak kalau kita lihat, Yesus jadi tujuan. Padahal Yesus mengatakan tidak akan sampai kepada Bapak tanpa melalui Yesus. Berarti siapa tujuannya? Bapaknya Yesus. Berarti Yesus hanya sebagai penuntun, penyampai ajaran kepada Bapak. Nah itu loh Pak. Kita cari tujuannya. Di mana sebenarnya tujuannya? Mungkin begini, Bro Erwin. Mungkin begini, Bapak ini lebih percaya pendeta dibanding apa yang disampaikan Yesus. Ini minta maaf Pak, saya percaya Yesus. Iya, saya maafkan Bang, saya maafkan. Saya percaya Yesus. Percaya sebagai apa Pak? Sebagai Tuhan ya, apa sebagai jalan Pak? Sebagai Tuhan dan jalan. Wah, double nih. Oke. Ini soalan bagus nih Pak. Saya ini ingin menuju pasar melalui jalan. Pada saat saya melalui jalan itu, apakah sudah sampai tujuan, Pak? Karena Tuhan Yesus tidak sampai. Akulah jalan, akulah kebenaran. Ya gini Pak, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Pada saat aku menjadi jalan menuntun Bapak ini supaya sampai ke tujuan. Nah tujuannya ini loh siapa Pak? Semua nabi yang ada di dalam kitab suci saya dan yang mungkin selama saya dengar di dalam diskusi-diskusi, tidak pernah ada satu nabi pun yang menyampaikan bahwa saya adalah jalan yang menjamin untuk keselamatan. Ini Bapak berarti kurang baca nih Pak.
semua para nabi itu Pak jalan kepada umatnya. Contoh nih Musa Ya, itu kalau Nabi untuk menyampaikan, jalan ya, ke manusia itu silakan. Untuk ya menjamin kesulitan penuntun Pak. hanya ada di dalam diri Kristus Yesus. Begini Pak, jadi penuntun itu kan di zamannya Musa untuk Bani Israel, ada pembelokan diteruskan Yesus kan gitu. Nah pertanyaannya, jalan dengan tujuan ini bisa sama ini, itu dari mana Bapak itu menelaah satu pemikiran seperti itu Pak? Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapak adalah satu, perlu digambarkan Bang Palopo? Sebentar, Aku Bang. dan Bapak adalah satu. Iya, jadi di mana para nabi itu adalah jalan ini loh, di Yohanes 5:45 Pak. Ini Musa loh yang mengadili. Apa kata Yesus? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa. Tuh, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Jadi bukan Yesus aja yang mendakwa Pak. Ini setiap kaum pasti ada jalan kebenarannya. Ini loh Musa yang Aku mendakwa nanti. dan Bapak adalah satu. Aku di dalam Sedikit ya, Bapak. saya ikut Bapak komentar di ya. dalam Sedikit aku. boleh ya. Lanjut Pak Ustadz. Sebenarnya apa yang dinyatakan Baik, Yesus jadi- itu wajar. Bentar Pak, wajar. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Itu wajar karena memang semua nabi itu begitu. Yang lebih hebat itu Nabi Muhammad. Langsung dipegang Musa dan Yesusnya. Hadis ini bercerita tentang ketika Umar itu habis dibacakan ayat 5, ayat 6. Yesus memanggil 12 murid dan berpesan, janganlah kamu masuk ke kota orang lain atau masuk ke kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Domba yang hilang dari Israel ini bukan mengacu kepada seluruh bangsa. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada masa Yesus datang itu bangsa Israel itu sudah tercerai-berai ke seluruh dunia. Tidak lagi tinggal di Israel, banyak yang melencar ke seluruh dunia. Sejak kapan? Sejak zaman diaspora. Waktu bangsa Israel dijajah oleh Raja Asyur. Yesaya 7 ayat 20-21. Dengan peso cukur yang ia pinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan memangkas rambutnya dan bulu pahanya. Bahkan peso cukur itu melenyapkan janggutnya juga. Jadi bangsa Israel itu dihancurkan oleh Tuhan melalui bangsa Asyur. Nah, sehingga perintahnya Yesus melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Jadi domba itu hanya untuk bangsa Israel, bukan untuk orang di luar Israel. Bahkan ketika ada perempuan yang anaknya kerasukan setan, Anda baca dalam Matius 15 ayat 24. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya untuk domba yang sesat dari Israel. Makanya ketika perempuan itu minta Izin dulu, tolong Pak kepada De, Yesus, doubling. bentar. Bro Erwin, Ya. di-mute dulu Bro Erwin. Makanya Yesus berkata apa kepada perempuan itu? Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Jadi ajaran Yesus itu tidak layak untuk orang-orang di luar Israel. Karena memang tradisinya orang Yahudi termasuk Yesus, orang di luar Israel adalah anjing. Anak-anak adalah bangsa Israel. Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Jadi ajaran Yesus tidak layak untuk orang lain. Bahkan Yesus itu bisa saya bilang adu jidat dengan orang Romawi tiap hari.
Pernahkah Yesus menyampaikan ajarannya kepada orang Romawi? Tidak pernah. Karena memang Yesus hanya untuk bangsa Israel saja. Nah, nabi yang untuk seluruh dunia, Nabi Muhammad, dia adalah nabi universal. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu rahmat untuk seluruh alam. Makanya Yesus berpesan di dalam Yohanes 6, Yesus berpesan, banyak hal yang harus aku sampaikan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila penghibur itu datang, ia akan membawa kamu ke seluruh kebenaran. Nah, syarat penghibur itu datang, kata Yesus, apa? Aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Yohanes 16 dari ayat 7 Anda baca. Ya. Jadi Yesus menjanjikan penolong yang lain. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, seorang penolong. Bukan roh yang dia minta, tapi orang, seorang penolong yang akan membawa manusia ke dalam seluruh kebenaran. Itu Pak, Yesus menjanjikan datangnya seorang nabi. Makanya kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 23, dan akan terjadi setiap orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Jadi di Kisah Para Rasul masih menubuatkan akan datangnya seorang nabi. Nabi itu akan melakukan peperangan terhadap orang-orang yang tidak mau mendengarkan dia. Begitu, Pak. Baik. Ini saya sekali lagi saya sampaikan seperti awal dan mungkin saya ulang-ulang terus sehingga mungkin Bapak saudara-saudara semua mungkin rasa jenuh. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa Pesanin saya Bang Darbo. Ya, lanjut Pak Matius, lanjut. Oke, baik. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa mungkin saya ulang terus sehingga saudara-saudara semua mungkin jenuh dengarnya. Saya mohon maaf. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa secara nalar, secara iman, saya percaya akan figur yang memberikan bukti, bukan memberikan cerita. Bukan cerita, tapi memberikan bukti. Tapi yang tidak memberikan bukti, saya tidak akan sampai dunia runtuh pun tetap imani yang memberikan bukti. Itu pertama. Dan yang di dalam tadi menyampaikan bahwa setelah Yesus naik, ia menjanjikan kepada murid-muridnya adalah Roh Kudus untuk menguatkan para murid-murid Tuhan Yesus. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, bukan figur lain. Dan di dalam kitab suci saya, itu saya pernah baca, dan pernah saya dengar bahwa tidak pernah ada setelah Yesus itu ada nabi lain yang dijadikan oleh Tuhan Yesus, nabi lain. Hanya Wah, nggak baca. Lah, Kisah Para Rasul 3 ayat 23 itu gimana, Pak? Roh Kudus, yaitu di dalam Pak, Kisah Para Rasul 3 ayat 23 itu gimana, Pak? Coba dibaca, Pak. Pak. Kisah Para Rasul 3 ayat 23 itu gimana? Akan datang seorang nabi itu. Pak, Anda jangan ngawur. Anda baca dulu Kisah Para Rasul 3 ayat 23. Bukan saya tidak ngawur. Saya tidak ngawur. Saya imani saya bahwa Tuhan Yesus naik ke surga setelah dia ke surga. Dia yang dijanjikan adalah Roh Kudus, bukan figur lain. Di dalam Yohanes, kalau memang yang dijanjikan Roh Kudus, Pak. Yesus. Bentar. Kalau memang yang dijanjikan Roh Kudus, kenapa para murid nggak pernah dengar ada Roh Kudus? Ayo. Tolong kalau Pak ini tolong baca di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Iya. Yohanes 14 Pak, pasal ke-15. Kalau memang yang gini, Pak, kan tidak sinkron jadinya. Kalau memang yang dijanjikan adalah Roh Kudus, kenapa para murid
murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Coba Anda jawab itu. Kalau yang Dengar, dijanjikan Roh Kudus, kenapa coba para murid saya nggak pernah bacakan dengar ada dulu Roh Kudus? yang Yohanes. Aduh, Bapak nggak mau nanggapin saya sih. Dengar, dengar, dengar dulu. Dengar saya. Loh, Anda Bukan tadi saya mengatakan menanggapi, bahwa tapi yang saya mau dijanjikan bacakan firman itu, dalam Pak. Yohanes 5. Bentar, coba Anda tanggapi deh. Anda dari tadi Anda nggak menanggapi saya loh. Ya, kalau memang yang dijanjikan Yesus itu adalah Roh Kudus, kenapa para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus? Coba Anda jawab itu. Silakan kan, Pak? Yesus Aduh, gimana ini Bapak ini? Cuma mau ngomong sendiri, nggak mau nanggapin orang. Saya mau sampaikan. Kalau memang Yesus itu pernah menjanjikan Roh Kudus, maksudnya Pak, saya mau sampaikan kepada para murid. Bentar, Pak. Dengar dulu persoalan saya. Biar nyambung diskusi kita, Pak. Kalau memang benar Yesus pernah menjanjikan Roh Kudus kepada para murid, kenapa para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus? Coba Kisah Para Rasul Bang Palopo. Kisah Para Rasul 19 ayat 2 Bang Palopo. ya. Nah, sebentar saya Yesus ini Bapak berjanji dulu. kepada Kalau siapa, menyangkut Pak? yang sampaian Saya tanya, Yesus ini berjanji Yesus ini berjanji akan mendatangkan Roh Kudus. Ini janjinya kepada siapa? Biar nyambung kita. kepada murid-murid. Yesus berjanji kepada siapa, Pak? Kenapa para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus? Kepada Kenapa murid-murid. para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus? Nah, pertanyaan Pak. Kalau memang Yesus pernah menjanjikan Roh Kudus kepada para murid, kenapa para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus? Ini Anda baca nih. Kisah Para Rasul 19 ayat 2 nih. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Ketika kamu menjadi percaya, akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Kalau memang Yesus pernah menjanjikan Roh Kudus, kenapa para murid belum pernah mendengar janji ada Roh Kudus? Nah, itu dia. Sinkron enggak kira-kira itu? Coba kau baca baik-baik itu. Kisah Para Rasul 19 ayat 2 itu. Saudara, Mentah, Pak. saudara mau mentahkan bagaimanapun, itu silahkan saja. Saya tidak akan batasi atau tidak mau bilang, mau katakan Pak ini, mau tafsirkan bagaimanapun itu silahkan. Tentu itu karena Bapak jelas tidak membaca runut secara berurutan atau mungkin secara utuh. Ya, mungkin itu yang kebetulan Anda salah kalau Pak, begitu, Pak. Saya ini membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Sudah saya baca runut, Pak. Jangan nuduh. Bahkan pendeta Anda belum ada yang sanggup debat dengan saya tanpa buka Bible. Saya Coba. begini, saya tidak pakai. Saya hanya menggunakan Nggak ada suara ya? Halo. Misalnya begini, Pak. Saya kasih analogi gini, Pak. Baik. Jadi Bentar Pak, biar masuk apa yang saya bicarakan. Sepertinya dogma ini terlalu menguasai Anda. Biar masuk, ini saya kasih analogi begini. Anda berkata kepada anak Anda, nak, kalau kamu lulus akan saya belas. Lalu saya tanya, benarkah ayahmu pernah menjanjikan iPhone 15 kalau kamu lulus? Tidak, Pak. Bahkan saya tidak pernah dengar. Ini yang bohong. Anak Anda atau Anda? Sama seperti itu tadi. Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada para murid. Tetapi para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Yang bohong Yesus atau para murid? Silakan. Katanya Baik. Yesus menjanjikan Roh Kudus. menyangkut yang apa yang disampaikan oleh
Ya, jelas Iya. itu Yesus menjanjikan Roh Kudus. Itu kata di dalam Tapi para murid nggak pernah dengar. kitab saya. Tapi para Seperti murid itu. nggak pernah dengar. Jadi Coba. silahkan. Jadi Ya, baik. Yesus pernah menjanjikan Itu- Roh Kudus Oh, baik. kepada Kalau para murid. menyangkut- Tapi para murid nggak pernah dengar gitu, Pak. Yesus menjanjikan terkait Roh yang Kudus ayat kepada itu, para murid. Saya Tapi para sampaikan murid nggak bahwa- pernah dengar janji itu, gitu. Dengar janji itu. Gimana ini? Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada para murid. Ya, baik. Para Itu- murid itu- nggak pernah dengar. Justru yang dengar Kristen, gitu Pak ya? Bukan begitu, bukan begitu. Bukan Lah, begitu, itu Pak. nyatanya begitu. Jadi menyangkut macam apa yang